Aulia membanting pintu rumahnya dengan keras, suara itu bergema di seluruh lorong sempit di kampung kumuh Jakarta Selatan. Ayahnya, seorang buruh pabrik yang keras kepala, baru saja memergoki dia sedang berciuman dengan Sari di kamarnya, dan dalam sekejap, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Dia diusir dari rumah, tasnya dilempar ke jalan seperti sampah. Hanya dalam hitungan menit, kakak laki-lakinya, Rian, sudah mengklaim kamar itu sebagai miliknya, mengatakan bahwa ruang itu lebih baik digunakan untuk orang senormal seperti dia. Aulia berdiri di trotoar, hujan deras mulai turun, membasahi pakaiannya yang tipis. Dia menatap rumah yang selama 25 tahun menjadi tempat perlindungannya, sekarang terasa seperti penjara yang menolaknya. Sari, pacarnya yang baru 2 bulan dia kenal, menunggu di ujung jalan dengan motor bututnya, mata Sari penuh air mata tapi tangannya terulur, siap membawa Aulia pergi kemana saja. Kita bisa mulai lagi, bisik Sari, suaranya gemetar. Tapi Aulia tahu, ini bukan akhir dari masalah, ini awal dari badai yang lebih besar. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipegang oleh tradisi dan agama, menjadi lesbian seperti Aulia berarti berperang dengan dunia. Keluarganya, yang berasal dari kelas bawah, selalu menekankan pentingnya pernikahan tradisional dan anak cucu. Ayah Aulia, Pak Budi, adalah seorang Muslim taat yang sering mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang moralitas. Ibu Aulia, Bu Siti, lebih pasi, tapi ketakutannya akan gosip tetangga membuatnya diam saja saat suaminya mengusir putrinya. Rian, kakak berusia 28 tahun, selalu iri pada Aulia karena dia lebih pintar dan lebih berprestasi di sekolah, meski akhirnya Aulia memilih bekerja sebagai desainer Grace Relance daripada melanjutkan kuliah. Malam itu, Aulia dan Sari menginap di kosan kecil Sari di pinggiran kota. Ruangan sempit dengan dinding retak dan bau lembab, tapi setidaknya aman untuk sementara. Sari, yang berusia 24 tahun dan bekerja sebagai guru les priat, mencoba menghibur Aulia dengan cerita masa kecilnya. Aku juga pernah diusir, tahu. Karena ayahku tahu aku suka cewek. Tapi lihat aku sekarang, masih hidup. Aulia tersenyum tipis, tapi hatinya hancur. Dia ingat bagaimana hubungan mereka dimulai, bertemu di sebuah kafe seni di Blok M, di mana Sari sedang membaca buku puisi, dan Aulia tertarik pada matanya yang lembut. Percakapan singkat berubah menjadi pertemuan rahasia, lalu ciuman pertama yang membuat dunia Aulia berputar. Tapi sekarang, realitas menampar. Aulia kehilangan pekerjaannya karena kliennya, yang kebetulan teman ayahnya, mendengar rumor itu. Kita harus pindah kota, kata Aulia tegas. Sari mengangguk, tapi matanya menunjukkan keraguan. Sari masih punya keluarga yang menerimanya secara diam-diam, meski dengan syarat, jangan bawa masalah ke rumah. Aulia, di sisi lain, benar-benar sendirian. Malam itu, saat Sari tidur, Aulia duduk di balkon, merokok diam-diam, memikirkan pilihan-pilihannya. Apakah dia harus pura-pura normal untuk kembali ke keluarga? Atau bertahan dengan Sari, meski itu berarti hidup dalam ketakutan konstan? Pagi harinya, telepon berdering. Itu Rian. Kau tahu, kamar kau sekarang milikku. Ayah bilang kau bukan bagian dari keluarga lagi. Suara Rian penuh kemenangan, tapi ada nada gugup. Aulia mematikan telepon tanpa bicara. Itu membuatnya marah, tapi juga menyadarkannya, dia harus bangkit. Dia mulai mencari pekerjaan baru, mengirim lamaran ke agensi di Bandung. Sari mendukung, tapi mulai ada retak kecil. Sari ingin Aulia berbaikan dengan keluarga, sementara Aulia merasa dikhianati. Mereka yang salah, bukan aku, kata Aulia. Sari diam, tapi pikirannya berkecamuk, apakah hubungan ini layak untuk semua pengorbanan ini? Hari-hari berlalu dengan cepat. Aulia mendapat pekerjaan di sebuah studio desain di Bandung.
Mereka pindah ke sana, menyewa apartemen kecil. Hidup mulai stabil, tapi tekanan sosial tak pernah hilang. Di tempat kerja, Aulia harus menyembunyikan orientasinya, berpura-pura punya pacar laki-laki saat rekan kerja bertanya. Sari, yang sekarang mengajar di sekolah swasta, menghadapi rumor dari orang tua murid. Suatu hari, seorang ibu murid mendatangi Sari, "Saya dengar kamu aneh. Jangan ajari anak saya hal-hal buruk." Sari pulang menangis, dan Aulia memeluknya, tapi dalam hati, Aulia bertanya-tanya apakah ini harga yang harus dibayar selamanya. Konflik internal Aulia semakin dalam. Dia mimpi buruk tentang ayahnya yang marah, dan terkadang meragukan dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar seperti ini? Atau ini hanya AC? Tapi setiap kali melihat Sari, dia tahu itu nyata. Sari, di sisi lain, mulai merasa tertekan oleh ketergantungan Aulia. "Kau harus makan keluargamu suatu hari," kata Sari. Aulia menggeleng, mereka yang harus minta maaf. Debat kecil itu menjadi bibit pertengkaran. Akhirnya, setelah 6 bulan, Aulia mendapat promosi. Uang lebih banyak, tapi jam kerja lebih panjang. Sari merasa kesepian, dan mulai bertemu teman lama, termasuk seorang wanita bernama Lina yang dulu pernah dekat dengannya. Aulia curiga, tapi tak mau bertanya. Ini adalah awal dari retak yang lebih besar, di mana kepercayaan mulai goyah. Di Bandung, di bawah langit yang sering mendung, hubungan mereka diuji oleh jarak emosional yang tak terlihat. Tahun pertama setelah pengusiran itu berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Aulia dan Sari hidup di Bandung, mencoba membangun kehidupan baru. Aulia sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer senior, sering lembur hingga larut malam. Sari, yang sekarang mengajar Ultime, mulai merasa hubungan mereka seperti rutinitas, makan malam cepat, tidur, dan ulang lagi. "Kita perlu liburan," kata Sari suatu hari, mencoba menyuntikkan semangat. Aulia setuju, tapi pikirannya selalu kembali ke Jakarta, ke keluarga yang ditinggalkannya. Suatu malam, saat Aulia sedang bekerja di laptop, telepon berdering lagi. Nomor tak dikenal, tapi dia angkat. Suara ibunya, Bu Siti, gemetar. "Aulia, ayahmu sakit. Kanker paru-paru. Dokter bilang tak lama lagi." Aulia terdiam, hatinya terbelah. Bagian dirinya ingin pulang, tapi yang lain ingat bagaimana ayahnya memandangnya dengan jijik. "Kenapa kau hubungi aku sekarang? Setelah kau biarkan aku diusir." Bu Siti menangis, "Ini keluarga, nak. Rian juga ingin kau pulang." Aulia mematikan telepon, tapi air matanya jatuh. Sari mendengar semuanya, dan memeluknya. "Pergi saja. Ini kesempatan untuk berdamai." Aulia memutuskan pulang ke Jakarta sendirian, meninggalkan Sari di Bandung. Perjalanan kereta itu penuh kenangan, masa kecilnya bermain dengan Rian, hari-hari bahagia sebelum semuanya runtuh. Sampai di rumah, pintu dibuka oleh Rian, yang sekarang terlihat lebih tua, dengan kumis tipis dan mata lelah. "Kau datang juga," kata Rian sinis. "Kamar lamamu masih milikku, tahu." Aulia mengabaikannya, langsung ke kamar ayahnya. Pak Budi terbaring lemah, oksigen terpasang. "Aulia," bisiknya. "Makan ayah." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Aulia. Dia duduk di samping, memegang tangan ayahnya, tapi dalam hati, dia bertanya, "Ma, untuk apa? Untuk mengusirnya, atau karena sekarang butuh dia?" Malam itu, keluarga berkumpul. Bu Siti memasak makanan favorit Aulia, tapi suasana tegang. Rian terus memandang curiga, "Kau masih seperti itu?" Aulia mengangguk tegas. "Ya, dan aku bahagia dengan Sari." Rian mendengus, "Itu dosa. Ayah sakit karena stres gara-gara kau." Pertengkaran meledak.
Aulia berteriak, "Kau yang mencuri kamarku. Kau yang iri padaku sejak kecil." Rian balas, "Kau yang menghancurkan keluarga." Bu Siti menangis, memohon mereka berhenti. Pak Budi dari kamarnya mendengar semuanya, dan hatinya semakin berat. Aulia tinggal seminggu merawat ayahnya. Dalam obrolan malam, Pak Budi bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia dibesarkan dengan nilai-nilai ketat. "Ayah takut kau menderita di masyarakat," katanya. Aulia menjawab, "Masyarakat yang salah, bukan aku." Itu membuat Pak Budi berpikir, tapi dia terlalu lemah untuk berubah. Saat Aulia pulang ke Bandung, dia merasa campur aduk, ada harapan kecil untuk rekonsiliasi, tapi juga luka lama yang terbuka lagi. Sari menyambutnya dengan pelukan, tapi ada jarak. Selama Aulia pergi, Sari bertemu Lina lebih sering. "Hanya teman," kata Sari, tapi Aulia merasa dikhianati. Konflik semakin mendalam. Aulia mulai bekerja lebih keras, menghindari konfrontasi. Sari merasa diabaikan, mulai mempertanyakan hubungan mereka. "Apakah kita benar-benar cocok? Kau selalu memikirkan keluargamu." Aulia marah karena mereka bagian dari aku. "Kau tak mengerti." Pertengkaran itu berakhir dengan Sari pergi ke rumah Lina malam itu. Aulia sendirian, minum bir di balkon, memikirkan pilihan salah yang dia buat. Apakah bertahan dengan Sari berarti mengorbankan keluarga? Atau sebaliknya? Beberapa bulan kemudian, ayah Aulia meninggal. Pemakaman di Jakarta penuh orang, termasuk tetangga yang dulu bergosip. Aulia datang dengan Sari, tapi mereka tak bergandengan tangan. Rian memimpin doa, tapi setelahnya, dia mendekati Aulia, "Ayah meninggalkan warisan untukmu juga. Tapi dengan syarat, tinggalkan gaya hidupmu itu." Aulia tertawa pahit, "Kau pikir uang bisa ubah aku?" Dia tolak, tapi hati Bu Siti hancur. "Kau putriku satu-satunya," katanya. Aulia peluk ibunya, tapi pergi tanpa janji. Di kereta pulang, Sari bertanya, "Apa sekarang kita bisa fokus pada kita?" Aulia diam, tapi dalam hati, dia tahu badai belum berakhir. Hidup di Bandung terus berlanjut, tapi retak semakin lebar. Sari mulai rahasia-rahasia dengan Lina, dan Aulia curiga. Suatu hari, Aulia menemukan pesan di ponsel Sari, "Aku rindu malam itu." Hati Aulia hancur. Konfrontasi meledak, "Kau selingkuh." Sari menangis, "Hanya sekali, saat kau pergi. Aku kesepian." Aulia merasa dunia runtuh lagi. Pengkhianatan ini lebih sakit daripada pengusiran. Dia packing barang, pergi ke hotel sendirian. "Ini akhir," katanya. Sari memohon, "Jangan, kita bisa perbaiki." Tapi Aulia sudah lelah dengan pengorbanan. 2 tahun setelah pengkhianatan Sari, Aulia hidup sendirian di Surabaya, pindah untuk pekerjaan baru sebagai manajer desain di sebuah agensi besar. Dia sukses secara karir, tapi hatinya kosong. Sari sudah menikah dengan Lina, rumor itu sampai ke Aulia melalui media sosial. Aulia blokir semua, fokus pada diri sendiri. Tapi malam-malam, dia ingat ciuman pertama, dan air mata jatuh. Masyarakat Indonesia masih sulit untuk orang seperti dia, undang-undang tak melindungi, dan diskriminasi di mana-mana. Aulia bergabung dengan komunitas rahasia, bertemu teman-teman yang mengerti penderitaannya. Suatu hari, email datang dari Bu Siti, "Rian akan menikah. Dia ingin kau datang." Aulia ragu, tapi akhirnya setuju. Ini kesempatan untuk menutup luka lama. Dia tiba di Jakarta sehari sebelum pernikahan, menginap di hotel. Malam itu, Bu Siti datang berkunjung. "Rian berubah, Nak. Setelah ayah meninggal, dia banyak introspeksi." Aulia skeptis, "Dia yang mencuri kamarku, ingat." Bu Siti tersenyum sedih, "Itu masa lalu.
Sekarang dia punya anak perempuan, dan dia takut kalau anaknya seperti kau. Kata-kata itu menyentuh Aulia. Pagi pernikahan, Aulia tiba di masjid. Rian berpakaian rapi, terkejut melihatnya. Kau datang, katanya pelan. Setelah upacara, di resepsi, mereka bicara. Rian minta maaf, aku iri padamu. Kau selalu lebih berani. Aku salah usir kau. Aulia terdiam, lalu peluk kakaknya. Tapi saat itu kejutan besar datang, pengantin wanita Rian adalah saudara Tirisari. Dunia Aulia berputar. Bagaimana bisa, tanyanya pada Rian. Rian bingung, dia teman Sari, kenapa? Aulia sadar, ini pertemuan tak terduga yang tak pernah dia bayangkan. Sari pasti tahu, tapi tak bilang. Sari muncul di resepsi bersama Lina. Mata mereka bertemu, dan waktu seperti berhenti. Sari mendekat, Aulia. Lama tak jumpa. Aulia marah, kau tahu ini, kan? Kau biarkan aku datang tanpa tahu. Sari menggeleng, aku tak tahu kau akan datang. Tapi Lina tersenyum sinis, dan Aulia curiga ini setup. Pertengkaran kecil meledak di sudut ruangan, kau khianati aku, sekarang ini. Sari menangis, aku masih sayang kau, tapi Lina yang stabil. Aulia pergi, tapi Rian mengejar, jangan biarkan masa lalu hancurkan sekarang. Malam itu, Aulia duduk dengan Bu Siti. Ibu menceritakan bagaimana Rian berubah setelah punya anak. Dia mulai membaca tentang Lut, meski masih ragu. Dia bilang kalau anaknya seperti kau, dia tak akan usir. Aulia tersentuh, tapi luka Sari masih segar. Keesokan harinya, Aulia bertemu Sari secara pribadi di KAI. Kenapa kau selingkuh? Tanya Aulia. Sari jawab, karena tekanan. Kau selalu memikirkan keluarga, aku merasa tak cukup. Aulia sadar, dia juga salah, terlalu egois. Mereka berpisah dengan pelukan, tapi tanpa janji. Kembali ke Surabaya, Aulia mulai terapi. Dia belajar memakan diri sendiri, menerima identitasnya di tengah masyarakat yang keras. Tapi tekanan sosial terus, di kerja, bosnya homofobik, dan Aulia hampir dipecat karena rumor. Dia bertahan, tapi mulai aktif di advokasi LGBT, meski rahasia. Suatu hari, Rian telepon, aku dukung kau. Datanglah ke rumah kapan saja. Itu langkah kecil, tapi berarti. Aulia mulai berkunjung, membangun hubungan baru dengan keponakannya. Tapi konflik baru muncul, Bu Siti sakit, dan Rian minta Aulia pindah kembali ke Jakarta untuk merawat. Aulia ragu, itu berarti meninggalkan karirnya, dan menghadapi masa lalu. Apakah ini pengorbanan yang benar? Tanyanya pada diri sendiri. Sari juga hubungi lagi, aku cerai dengan Lina. Maukah kau beri kesempatan kedua? Aulia terbelah, antara keluarga dan cinta lama. Keputusan ini penuh mautun moral, makan pengkhianat, atau prioritaskan keluarga yang dulu menyakiti. 3 tahun setelah pertemuan di pernikahan, Aulia memutuskan pindah kembali ke Jakarta. Bu Siti semakin lemah karena diabetes, dan Rian sibuk dengan pekerjaan barunya sebagai supervisor pabrik. Aulia ambil cuti panjang, menyewa apartemen dekat rumah keluarga. Hubungan dengan Rian membaik, mereka sering ngobrol malam, Rian bahkan minta maaf lagi atas kamar yang dicuri. Itu bodoh, katanya. Aulia tersenyum, ya, tapi sekarang kau punya kamar sendiri untuk anakmu. Keponakan Aulia, kecil berusia 2 tahun, menjadi penghubung, dia suka bermain dengan bibi Aulia. Sari, setelah cerai, sering hubungi Aulia. Mereka bertemu diam-diam, minum kopi di KAI tersembunyi. Aku salah dulu, kata Sari. Aulia ragu, pengkhianatan itu sakit. Tapi chemistry lama kembali, dan mereka mulai berkencan lagi, meski hati-hati. Masyarakat Jakarta masih penuh mata-mata, gosip tentang wanita aneh menyebar.
Suatu hari, tetangga melihat mereka bergandengan, dan rumor sampai ke Rian. "Kau bawa Sari ke sini." "Setelah apa yang dia lakukan?" tanya Rian marah. Aulia balas, "Itu urusanku." Konflik keluarga meledak lagi. Bu Siti, yang sekarang tahu tentang Sari, bereaksi campur. "Aku tak paham, Nak. Tapi aku tak mau kehilangan kau lagi. Itu kemajuan." Tapi Rian keras, "Jangan ajari anakku hal buruk." Aulia marah, "Aku bukan penyakit." Pertengkaran itu membuat Bu Siti masuk rumah sakit karena stres. Aulia merasa bersalah, mempertanyakan pilihan, apakah bertahan dengan Sari berarti menyakiti keluarga lagi. Sari mendukung, "Kita bisa hidup jauh dari mereka." Tapi Aulia tak mau, "Mereka keluargaku." Drama memuncak saat Rian menemukan Aulia dan Sari di apartemen. "Kau pilih keluarga atau ini?" teriak Rian. Aulia menangis, "Kenapa harus pilih? Aku cinta kalian berdua." Rian pergi, tapi malam itu, dia kembali dengan air mata, "Aku takut kau menderita seperti dulu." Mereka bicara panjang, Rian akui ketakutannya dari agama dan masyarakat. "Di Indonesia, ini sulit," katanya. Aulia jawab, "Tapi perubahan mulai dari keluarga." Rian setuju pelan-pelan, meski masih ragu. Hubungan Aulia dan Sari semakin kuat, tapi tekanan eksternal datang. Di kerja baru Aulia di Jakarta, rekan kerja mulai diskriminasi, tugas dikurangi, gosip di belakang. Aulia komplain care, tapi tak ada hasil. "Ini negara konservatif," kata bosnya. Aulia hampir menyerah, tapi Sari dorong, "Lawanlah." Aulia mulai tulis artikel anonim tentang diskriminasi di media online, mendapat dukungan dari komunitas. Tapi itu berisiko, identitasnya hampir terbongkar. Suatu hari, Bu Siti memanggil Aulia dan Rian. "Aku tak lama lagi. Aku ingin kalian damai." Di sana Sari juga diundang. Bu Siti peluk Sari, "Selama kau buat Aulia bahagia, aku terima." Rian terkejut, tapi ikut, "Ma, Sari. Itu momen odah, tapi tak sempurna." Setelah Bu Siti meninggal beberapa bulan kemudian, Aulia dan Rian lebih dekat. Rian bahkan ingin Sari datang ke rumah. Tapi masyarakat luar masih keras, demo anti-LGBT di Jakarta membuat mereka takut. Aulia dan Sari memutuskan hidup bersama, tapi rahasia. Mereka beli rumah kecil di pinggiran. Hidup damai, tapi konflik internal tetap. Aulia mimpi tentang pilihan salah, seperti apakah dia harus keluar dari kloset sepenuhnya. Sari ingin, tapi Aulia takut kehilangan segalanya lagi. "Kita sudah bayar mahal," kata Aulia. Sari setuju, tapi hatinya ragu. 5 tahun setelah pengusiran awal, Aulia dan Sari hidup stabil di Jakarta. Aulia punya agensi desain sendiri, fokus pada proyek inklusi. Sari menjadi aktivis pendidikan, ajar tentang toleransi. Hubungan mereka kuat, meski tak pernah resmi. Rian sekarang sahabat Aulia, anaknya panggil Sari di Bisari. Tapi masa lalu masih menghantui, Aulia sering ingat kamar yang dicuri, simbol pengkhianatan. Suatu hari, undangan datang, konferensi di Bali. Aulia diundang bicara tentang pengalaman. Dia ragu, tapi Sari dorong, "Ini saatnya." Di sana, Aulia cerita semuanya, pengusiran, pengkhianatan, rekonsiliasi. Audiens terharu, tapi setelahnya, wartawan tanya, "Apakah keluarga Anda benar-benar terima?" Aulia jawab jujur, "Tidak sepenuhnya, tapi kami berusaha." Itu menjadi berita nasional, dan kontroversi meledak. Di Jakarta, Rian dihadapi tetangga, "Anakmu dekat dengan lesbian." Rian bela, "Itu adikku." Tapi tekanan besar, dan Rian ragu lagi. Dia hubungi Aulia, "Ini terlalu jauh. Anakku bisa kena dampak." Aulia hancur, "Kau mundur sekarang." Pertengkaran terakhir meledak,
Rian katakan, pilih publik atau keluarga. Aulia pilih publik, tapi hatinya robek. Sari dukung, tapi hubungan mereka tegang, apakah ini layak? Drama klimaks saat demo anti mendekati rumah Aulia. Mereka bersembunyi, tapi polisi datang, ada ancaman. Aulia sadar harga kebenaran, keamanan hilang. Tapi itu juga membangunkan. Dia tulis buku tentang perjuangannya, menjadi inspirasi. Rian setelah introspeksi, datang minta maaf, aku bangga padamu. Mereka damai lagi, lebih kuat. Cinta Aulia dan Sari bertahan, meski penuh luka. Mereka tahu, di Indonesia, perubahan lambat, tapi setiap langkah berarti. Aulia sekarang advokat penuh waktu, Sari di sisinya. Mereka bayar mahal, teman hilang, keluarga retak, tapi dapatkan kebebasan. Apakah benar bahwa pengorbanan untuk identitas sejati selalu layak, meski menyakiti orang terdekat?